Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada program ini saya akan membuat implementasi beberapa algoritma sorting atau pengurutan data menggunakan Python. Jadi sorting merupakan proses untuk mengatur data dari kondisi acak menjadi data yang tersusun berdasarkan urutan tertentu, biasanya dari nilai terkecil ke terbesar. Nah, pada program ini terdapat 4 algoritma sorting yang digunakan, yaitu ada bubble sort, selection sort, kemudian ada insertion sort, dan merge sort. Nah, program ini juga dilengkapi dengan menu utama agar kita sebagai pengguna dapat memilih algoritma sorting yang ingin digunakan. Nah, pada baris ketiga ini, pada bagian ini merupakan fungsi utama dari program. Program menggunakan perulangan while true agar menu dapat terus muncul selama proses masih digunakan. Di dalam menu terdapat pilihan untuk menjalankan masing-masing algoritma sorting. Ketika pengguna memilih salah satu menu, algoritma akan memanggil fungsi yang sesuai dengan algoritma yang dipilih. Berikut ini merupakan tampilan menu utama yang muncul ketika program dijalankan. Ini. Jadi output ini menunjukkan bahwa program berhasil berjalan dan pengguna dapat memilih metode sorting yang tersedia. Kemudian ada algoritma bubble sort. Ini. Nah, bagian ini merupakan implementasi dari algoritma bubble sort. Jadi bubble sort bekerja dengan cara membandingkan dua nilai yang berdekatan. Jika nilai sebelah kanan lebih kecil dari nilai sebelah kiri, maka kedua nilai tersebut akan ditukar. Pada program ini digunakan metode right to left up, sehingga nilai terkecil akan bergerak maju menuju bagian kiri right. Perulangan dilakukan beberapa kali sampai seluruh data berada pada posisi yang benar. Contohnya misalnya kita pilih menu 1 yaitu bubble sorting. Misalnya kita pilih input data sendiri. Misalnya kita masukkan berapa data ya? 5. Data pertama dia ada angka. Misalnya 3, kemudian ada 7, kemudian ada 4, ada 2, dan 1. Nah, pada output ini dapat dilihat bahwa angka yang lebih kecil berpindah secara bertahap ke posisi kiri sampai menghasilkan data yang sudah terurut. Ini kan? Kemudian ada algoritma selection sort. Jadi algoritma ini bekerja dengan mencari nilai terkecil dari bagian data yang belum terurut. Setelah nilai terkecil ditemukan, nilai tersebut akan ditukar dengan posisi awal. Proses tersebut dilakukan berulang sampai semua data tersusun. Misalnya kita pilih selection sort, pilih menu 2. Terus kita input saja data. Kita input misalnya ada berapa ya? Ada 5 data deh. Pertama ada 3, 4. Data pertama dia ada 3, 4. Kemudian misalnya 21. Kemudian ada misalnya ada 45, 32 sama 12 misalnya. Nah, output pertama menunjukkan data awal yang masih acak. Nih, setelah algoritma selection sort berjalan, nilai terkecil dipindahkan secara bertahap sehingga menghasilkan data yang terurut. Ini kan? Yang awalnya 12 di akhir sekarang sudah berpindah posisi ke bagian pertama, urutan pertama. Bagian ini merupakan algoritma insertion sort.
Insertion sort bekerja dengan mengambil satu nilai kemudian menyisipkannya ke posisi yang benar. Konsepnya itu mirip seperti contohnya ketika mengurutkan kartu, di mana kartu baru akan dibandingkan dengan kartu sebelumnya, lalu ditempatkan sesuai urutan. Nah, variabel key ini digunakan untuk menyimpan nilai yang sedang dipindahkan. Berikut ini adalah proses pengurutan menggunakan insertion sort. Misalnya menu 3 kan, 2 saja deh. Terus masukkan data, misalnya ada 5 lagi. Di sini ada 12, misalnya ada 12. Kemudian ada 5, ada 2. Terus misalnya 7, kemudian ada 10 deh. Nah, dari output ini dapat dilihat bahwa setiap nilai dimasukkan satu persatu ke posisi yang sesuai sampai seluruh data menjadi terurut. Ini kan, menyisipkan nilai 5, kemudian menyisipkan nilai 2, menyisipkan nilai 7, menyisipkan nilai 10. Kemudian algoritma yang terakhir ini adalah merge sort. Jadi merge sort ini menggunakan konsep divide and conquer, yaitu membagi data menjadi beberapa bagian kecil terlebih dahulu. Setelah bagian kecil tersebut sudah terurut, data akan digabungkan kembali menggunakan fungsi merge. Jadi fungsi merge bertugas menggabungkan dua bagian data yang sudah terurut. Nah, program membandingkan nilai dari dua bagian, kemudian mengambil nilai yang lebih kecil untuk dimasukkan ke hasil akhir. Kemudian saya akan menampilkan proses pembagian data dan proses penggabungan kembali dari merge sort ini. Pilihan 4, 2 deh. Bilangan pertama misalnya berapa ya? 47. Kemudian ada mungkin 11. Terus ada misalnya 83. Kemudian mungkin 19. Terus ada 73. 29, 97, kemudian 31 sama 53 saja. Oke. Nah, output ini menunjukkan bahwa data awal dibagi menjadi beberapa bagian kecil, kemudian digabungkan kembali dalam kondisi sudah terurut. Nih. Jadi hasil akhirnya setelah diurutkan dia menjadi 11, 19, 29, sampai 97. Artinya dia sudah terurut dari yang terkecil hingga terbesar. Jadi kesimpulan dari program ini adalah setiap algoritma sorting memiliki cara kerja yang berbeda. Nah, bubble sort melakukan pertukaran antar data yang berdekatan. Kemudian ada selection sort. Dia mencari nilai terkecil lalu menempatkannya pada posisi yang benar. Terus ada insertion sort, melakukan penyisipan nilai ke posisi yang sesuai. Sedangkan untuk merge sort ini membagi data menjadi bagian terkecil, kemudian menggabungkannya kembali. Ya, walaupun metode yang digunakan berbeda, tujuan dari seluruh algoritma ini sama, yaitu menghasilkan data yang tersusun secara terurut. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.